Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Now dan program Market Opening. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo. Mas Franky, di segmen ini kita akan ulas beberapa saham yang Anda rekomendasikan di tengah reboundnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan, meskipun Anda katakan penguatannya terbatas ya untuk indeks. Apa saja? Betul. Kalau dari pilihan kami itu masih value play ya. Jadi emiten gudang garam, BBNI dengan TSPC. Kalau kita ulas satu persatu gudang garam yang hari ini naik 0,53%, tapi nampaknya juga ini tarik-menarik ini. Sepertinya ada yang mau realisasikan keuntungan, sementara ada yang baru mau masuk ini. Bagaimana gudang garam? Gudang garam itu menurut kami labanya itu selalu konsisten ya. Dalam beberapa tahun aja 1 triliun. Tetapi yang menarik adalah revenue-nya naik terus. Jadi dari 5 tahun lalu revenue gudang garam 170 triliun. Saat ini udah 114 triliun. Oke. Artinya this is a company with a sticky product. Jadi produknya itu selalu dicari oleh konsumer. Betul. Tetapi memang ya ada regulasi dan sebagainya yang membuat di tahun ini kemungkinan labanya mengalami penurunan yang disebabkan oleh kenaikan saya tidak bisa ditranslasikan ke customer. Oke. Nah, Jadi tetapi dari harga sekarang 33.000 menurut kami udah quite underpriced. oh, oke. Ya, harganya dari 100.000 turun ke 30-an sekarang, Pak. Baik, jadi kalaupun kita mau riding di level-level saat ini 33 ribuan masih ada peluang, karena memang kalau year to date-nya sempat menyentuh level 40 ribu. Akankah peluangnya juga bisa kembali ke level tersebut? Kami quite optimis ya. Kalau gudang garam bisa ke 40-an ribu. Oke. Ya. Baik, jadi current price boleh kita hajar kanan nih? Boleh, tapi belinya bertahap. Oke, cicil beli saja begitu ya di level-level current price ya. Baik, itu dia untuk gudang garam. Dengan peluang terdekat ke level berapa ini kira-kira untuk gudang garam? 36.000. 36.000 ya peluangnya. Baik, itu dia untuk gudang garam. Selanjutnya dari sektor perbankan yang juga Anda masih jagokan, Bank BNI, bagaimana? Ya, kalau BNI itu kita lihat bank dengan price to book yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat aset dari perbankan itu kan ya tidak sebagai most liquid, paling liquid, dan maka diukur berdasarkan price to book value. Yes. Nah, price to book value BNI 0,8 kali. Sedangkan on average itu itu sekitaran 1,6 kali. Oke. Jadi sebenarnya kita lihat di setiap tahun book value-nya BNI itu nilai kita BNI itu selalu naik, tetapi harganya malah tidak meratikan kenaikan dari performa tersebut. Oh. Jadi apalagi saat ini dengan sentimen pandemi, mereka menaikkan provisi dan lain sebagainya yang menyebabkan labanya mengalami penurunan. Baik. Tetapi kalau kita lihat di kuartal pertama sudah mulai membaik. Yes. Dibandingkan dengan kuartal tahun lalu. Jadi kita masih lihat BNI as very good investor option. Oke, lantas bagaimana untuk investor lokal yang sudah memiliki portofolio Bank BNI? Sementara kan kita tahu asing juga lagi banyak melepas nih saham-saham seperti Bank BNI. Justru menurut saya asing melepas karena risk off. Bukan karena Indonesia jelek, tapi karena mereka membutuhkan dana untuk menyelamatkan portfolio mereka sendiri. Jadi maka mereka keluar dari emerging market, bukan karena emerging market jelek. Nah, justru di saat seperti ini adalah saat yang cocok untuk investor membeli saham-saham yang seperti ini. Tentunya ini bukan untuk not in a short term ya, bukan untuk yang sangat short term, tetapi kalau misalnya investor yang punya pandangan yang lebih panjang, saya kira saham-saham seperti ini adalah saham yang bisa dijadikan pilihan. Oke, current price boleh masuk di Bank BNI hari ini yang sedang turun? Boleh. Baik. Hanya saja bertahap. Secara bertahap juga rata-rata memang cicil beli ya, dengan peluang rebound nanti potensial upside yang tersedia di level berapa untuk short term misalnya? Untuk short term itu 5.800. Di 5.800 ya untuk peluang dari kenaikan Bank BNI. Jadi masih oke nih kalau kita lihat cuan yang bisa didapatkan dari Bank BNI. Terakhir ada TSPC, Tempo Scan Pacific, yang hari ini bergerak stagnan. Kalau kita cermati pergerakannya year to date justru fluktuasinya cukup kencang ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau TSPC ini adalah emiten yang diuntungkan oleh adanya ini
pandemi. Jadi produk-produk mereka yang masker, sabun, dan ini ya alat-alat dan produk-produk kesehatan ya, Oke. farmasi, ini adalah produk-produk yang dicari oleh consumer pada saat ini. Apalagi banyak pandemi, permintaan akan hand sanitizer, permintaan akan masker, permintaan akan sabun dan lain produk-produk kesehatan juga akan meningkat. Bisa kita lihat di tahun 2020, Baik. laba SPC yang biasanya dalam 3 tahun terakhir akan di 500 miliar. Oke. Di tahun 2020 naik 50% dari 700 miliar. Oke. Nah, Baik, jadi rekomendasinya samakah kita cicil beli saja, kemudian Cicil beli. bagaimana dengan current price masih boleh berarti? masih boleh. Oke, lantas Cicil beli. cicil beli current price, potensial upside ke berapa? Potensial upside. Ini bisa ke untuk jangka yang lebih panjang bisa ke 1.800, 1.600 sampai 1.800. 1.600, 1.800 tapi lebih kepada medium to long ya. Kalau Medium kita to long, ya, masuk ke Temposcan. Baik, itu dia gudang garam Bank BNI, kemudian TSPC dengan rata-rata kita harus membelinya secara perlahan-lahan, begitu dalam artian cicil beli ya. Kemudian TSPC untuk investasi jangka menengah panjang. Gudang garam BBNI short term tradingnya masih oke kalau kita lihat dari potensial upside yang bisa dicapai. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Mas Franky, terima kasih banyak atas informasi Terima kasih banyak, data dan juga analisisnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Franky Prasetyo dari MNC Sekuritas Medan, dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.